Kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Ini ironi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana kasus ditetapkannya mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansah sebagai tersangka korupsi oleh Polri, yang kemudian berujung pengunduran dirinya dan pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Bagaimana mungkin seorang panglima tertinggi di garda terdepan institusi yang sedang gencar-gencarnya menyidik kasus korupsi kakap justru tersandung kasus serupa dengan temuan barang bukti fantastis berupa 74 kg emas dan uang tunai hampir setengah triliun rupiah. Ini adalah salah satu plot twist yang paling ironis sekaligus paling tragis dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus yang menyeret Panglima Penegak Hukum ini benar-benar telah menguras emosi dan nalar publik. Bagaimana tidak sosok yang pada tahun 2024 dieluk-elukkan sebagai pemburu koruptor kakap dalam kasus mega korupsi timah, bahkan sampai dikuntit oleh anggota Densus 88 Polri yang memicu isu perseteruan hebat antara institusi. Ini justru ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Polri. Mayoritas pengamat hukum, pegiat anti korupsi, dan sosiolog hukum melihat fenomena ini melampaui sekedar kasus hukum biasa. Ada beberapa poin krusial yang disoroti dalam kasus ini. Puncak gunung es, perang bintang antar lembaga. Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri terhadap pejabat tinggi Kejaksaan Agung atau Kejagung dinilai sulit dilepaskan dari sentimen rivalitas institusional. Pengamat melihat adanya pola saling kunci, saling intip, dan potensi aksi saling balas dengan menggunakan instrumen hukum formal. Sinergitas atau kompromi politik. Kita telah sepakat penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Keputusan mendadak Polri untuk melimpahkan penanganan kasus Febri ini ke Kejaksaan Agung dengan dalih sinergitas justru memicu kecurigaan baru di mata pengamat dan tentunya rakyat. Banyak yang mempertanyakan tentang objektivitas penyidikan ke depan. Mampukah Kejaksaan Agung mengusut mantan petingginya sendiri secara transparan dan tanpa konflik kepentingan? Runtuhnya benteng terakhir kepercayaan publik. Ketika korupsi justru bersarang di jantung gedung bundar atau Kejaksaan Agung yang selama beberapa tahun terakhir dipuji publik karena berani membongkar mega korupsi triliunan rupiah, ini masyarakat mengalami defisit kepercayaan yang sangat parah. Dan lembaga tertinggi yang menangani kasus korupsi kawan-kawan, tetapi kita mengetahui beberapa hari yang lalu yang dimana para aparat penegak hukum menggeledah salah satu kafe yang berada di Jakarta yang diduga milik salah satu petinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Tragedi di jantung penegak hukum ketika sang pemburu menjadi buruan. Korupsi di Indonesia telah bermutasi menjadi sebuah drama teatrikal yang mengerikan. Dan panggung puncaknya terjadi hari ini. Kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansah bukan sekedar cerita seorang oknum yang tergoda dengan harta. Ini adalah sebuah otopsi visual yang memperlihatkan betapa busuk dan rapuhnya sistem hukum kita, di mana garis batas antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan telah kabur total, sulit untuk dibedakan. Sangat ironis ketika sebuah institusi yang setiap hari merilis kerugian negara akibat ulah koruptor ternyata menyimpan tumpukan emas seberat 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di balik dinding rahasia pejabatnya sendiri. Temuan fantastis di Rumah Sentul ini seolah menertawakan pidato normatif tentang integritas dan pemberantasan korupsi yang sering digaungkan di mimbar-mimbar resmi. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya, termasuk Jaro Prikat ini,
membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3 menjadi keinginan kami juga untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai saat itu. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3. Masih ingat di tahun 2024 lalu ketika rumah Jampitsus harus dijaga ketat oleh TNI karena isu dikuntit polisi. Saat itu publik pasang badan, kita pikir Jampitsus adalah pahlawan yang sedang diserang balik oleh koruptor karena berani membongkar kasus timah ratusan triliun. Publik berempati, publik mendukung. Tapi apa yang didapatkan sekarang? Sebuah tamparan keras seorang pahlawan yang kita bela ini resmi jadi tersangka korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Kasusnya pun tidak main-main, yaitu dugaan korupsi batu bara PLN, Krakatau Steel hingga Al-Sabri. Ego sektoral atas keadilan publik. Konflik terselubung dan dinamika tarik ulur antara Polri dan Kejagung. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kita seringkali digerakkan oleh kepemilikan kuasa, bukan murni demi hukum itu sendiri. Kata pengamat, konflik ini dicurigai bukan murni demi penegakan keadilan, melainkan perebutan kuasa atau bahkan aksi saling sandera kasus. Ketika instrumen hukum digunakan untuk saling menyandera antar institusi, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai law enforcement, melainkan alat negosiasi politik dan kekuasaan. Ketika satu institusi menyisir kasus korupsi komoditas, institusi lain membalas dengan membongkar borok personal petingginya. Dampaknya, sinergitas antar lembaga menjadi semu dan rakyat disuguhi tontonan teriak-terikan yang menjijikkan. Lebih jauh lagi, drama pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung yang dibungkus dengan narasi sinergitas terasa sangat prematur dan mengusik akal sehat publik. Bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa penanganan perkara ini objektif jika korps yang sama diminta untuk menguliti borok mantan komandannya sendiri? Kejagung kini menghadapi ujian moral yang sangat besar. Apakah mereka akan menjadi pisau yang tajam ke dalam? Atau justru menjadi pelindung korpsnya sendiri dengan dalih menjaga marwah institusi? Katanya Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaannya, akankah mantan Jampitsus itu benar-benar akan ditahan? Ini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas hukum di Indonesia. Publik berhak cemas, sejarah penegakan hukum kita terlalu sering mempertontonkan drama di mana pejabat tinggi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan perlakuan istimewa. Ketika kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, keraguan publik mencapai puncaknya. Publik bertanya-tanya, ditersangkakan sudah, tapi ditahannya kapan? Tentu kita menanti keberanian Kejagung untuk menahan mantan panglimanya. Menetapkan seorang mantan Jampitsus sebagai tersangka adalah hal lain. Tetapi menjebloskannya ke jeruji besi tanpa pandang bulu merupakan hal lain yang membutuhkan nyali absolut. Di tengah barang bukti sebesar 74 kg emas, uang tunai hampir setengah triliun rupiah yang telah disita, secara normatif hukum tidak ada satupun alasan logis bagi penegak hukum untuk menunda penahanan Febri Adriansyah. Namun pertanyaannya, kenapa publik harus skeptis? Karena diduga besar pasti ada perasaan ewu pakewu atau sungkan di tubuh kejaksaan. Di sini kritik terbesar bermuara pada konflik kepentingan atau konflik of interest. Febri bukan orang luar, dia adalah arsitek di balik layar banyak kasus besar Kejaksaan Agung beberapa tahun terakhir. Menahan Febri berarti Kejaksaan Agung harus meruntuhkan dinding psikologis internal mereka sendiri. Jika Kejaksaan Agung ragu-ragu atau menunda penahanan, hal itu akan mengkonfirmasi kecurigaan publik bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tetapi mendadak tumpul dan penuh kompromi ketika berhadapan dengan sejawat yang memegang kartu as institusi. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru? Silakan komen di bawah. Dari saya, terima kasih.